Apakah Anda sering terbangun 3, 4, bahkan 5 kali setiap malam hanya untuk ke kamar mandi? Gangguan terus-menerus ini bukan hanya merusak kualitas tidur Anda, tapi sebenarnya merupakan sinyal jelas dari kelenjar prostat Anda. Ada satu percakapan penting soal kesehatan prostat yang seharusnya terjadi di setiap ruang praktik dokter setelah seorang pria berusia 60 tahun. Namun hampir tidak pernah dibicarakan. Ini bukan tentang menambah obat-obatan atau menjalani prosedur yang menyakitkan. Ini soal 3 kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari dan memiliki potensi luar biasa untuk merevolusi kesehatan prostat Anda. Sejumlah penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini bisa jauh lebih efektif daripada banyak obat mahal di luar sana. Namun sayangnya, hal ini masih menjadi rahasia bagi kebanyakan pria. Hari ini saya ingin membuka percakapan itu untuk Anda. Tetap bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan bisa benar-benar mengubah cara Anda menjalani sisa hidup Anda. Dan saya janji, kebiasaan ketiga akan sangat mengejutkan Anda. Untuk membuat 3 kebiasaan ini benar-benar masuk akal, Anda perlu memahami dulu kenapa ini penting. Bayangkan prostat Anda sebagai kelenjar kecil seukuran kenari yang terletak tepat di bawah kandung kemih. Yang paling penting adalah, kelenjar ini mengelilingi saluran kemih Anda seperti sebuah cincin. Seiring bertambahnya usia, karena perubahan hormon alami, prostat ini mulai tumbuh. Dan karena ia membungkus saluran kemih, pertumbuhan ini mulai menekan saluran tersebut. Bayangkan seperti Anda menginjak selang air. Air tetap keluar, tapi alirannya jauh lebih lemah. Ini adalah kondisi yang sangat umum terjadi ketika usia 60 tahun. Lebih dari setengah pria sudah mulai merasakan dampaknya. Dan saat mencapai usia 70 tahun, jumlahnya melonjak hingga 70%. Itulah sebabnya muncul gejala-gejala yang mungkin sudah Anda kenal dengan baik. Sulit memulai buang air kecil, aliran urin yang melemah, perasaan bahwa kandung kemih tidak pernah benar-benar kosong, dan tentu saja ke kamar mandi berulang kali di malam hari yang mengganggu tidur Anda. Dan ini bagian terpenting, hal yang seringkali diterima begitu saja oleh para pria. Mereka menganggap ini adalah bagian alami dari proses menua. Tapi kebenaran yang mengejutkan adalah, Anda tidak harus menerimanya begitu saja. Ada cara alami yang telah terbukti secara ilmiah untuk tidak hanya mencegah, tapi dalam banyak kasus juga membalikan kondisi ini. Dan itu yang akan saya tunjukkan kepada Anda sekarang. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama. Baik. Kebiasaan pertama ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya menyimpan rahasia penting. Saya menyebutnya hidrasi yang cerdas. Mungkin Anda langsung berpikir, maksud dokter hanya minum air putih? Iya, benar. Tapi rahasianya bukan pada seberapa banyak Anda minum, melainkan kapan Anda minum. Dan perbedaan ini sangat menentukan. Izinkan saya menjelaskan dengan sederhana. Ketika Anda tidak cukup minum air, urin Anda menjadi sangat pekat. Isinya penuh dengan zat-zat dan racun yang secara langsung mengiritasi kandung kemih dan prostat, menyebabkan peradangan dan memperparah semua gejala yang tadi saya sebutkan. Dan inilah rahasianya, yang sering diabaikan banyak orang. Waktu minum sangatlah penting. Strateginya sederhana. Minumlah sebagian besar air Anda di pagi dan siang hari. Setelah jam 6 sore, kurangi secara drastis. Idealnya, hanya minum beberapa teguk saja jika Anda merasa haus. Dengan cara ini, Anda menjaga prostat tetap terhidrasi dan nyaman di siang hari, dan yang paling penting, Anda memberi kesempatan kandung kemih untuk beristirahat di malam hari. Dan ini bukan hanya pendapat saya. Studi menunjukkan bahwa pria yang mengikuti pola minum seperti ini mengalami penurunan hingga 40% dalam frekuensi buang air kecil di malam hari. Bayangkan artinya bagi Anda, tidur lebih nyenyak, lebih lama tanpa gangguan. Ini perubahan sederhana yang bisa secara drastis meningkatkan kualitas hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjut ke kebiasaan kedua, sesuatu yang bisa langsung Anda praktikkan hari ini. Kita sudah membahas soal hidrasi. Sekarang, mari kita beralih ke kebiasaan yang begitu sederhana, hingga Anda mungkin meragukannya. Saya menyebutnya jalan strategis. Maksud saya adalah jalan santai selama 10 hingga 15 menit tepat setelah Anda selesai makan. Kedengarannya terlalu mudah, bukan? Tapi sains di baliknya sungguh luar biasa. Begini penjelasannya.
Setiap kali Anda makan, kadar gula darah Anda akan melonjak. Jalan singkat sesudahnya membantu otot-otot Anda segera menggunakan gula tersebut sebagai sumber energi, sehingga mencegah lonjakan gula darah. Bahkan, sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal ternama Diabetes Care menemukan bahwa jalan kaki selama 15 menit setelah makan jauh lebih efektif dalam mengontrol gula darah sepanjang hari dibandingkan dengan berjalan kaki selama 45 menit dalam satu sesi. Lalu pertanyaan pentingnya, apa hubungannya kadar gula darah dengan prostat Anda? Segalanya. Lonjakan gula darah yang terus-menerus menyebabkan peradangan kronis di seluruh tubuh. Dan kini ilmu pengetahuan sudah memahami bahwa peradangan kronis adalah salah satu pemicu utama pertumbuhan prostat, pembesaran, dan risiko berkembangnya masalah yang lebih serius. Jadi, dengan melakukan jalan singkat ini, Anda tidak sekadar berjalan-jalan. Anda sedang secara aktif melawan peradangan dari akarnya, melindungi prostat Anda, dan memperbaiki kesehatan metabolisme Anda dengan setiap langkah. Ini tidak perlu jalan cepat atau berat. Jalan santai mengelilingi halaman atau sekitar kompleks setelah makan siang atau makan malam sudah cukup. Ini investasi waktu yang kecil, namun memberikan manfaat besar bagi kesehatan prostat Anda dalam jangka panjang. Sekarang, kita akan masuk ke kebiasaan ketiga yang paling mengejutkan. Baik, inilah kebiasaan ketiga. Dan yang paling mengejutkan. Saya ingin membahasnya dengan penuh keseriusan dan rasa hormat, karena saya tahu bagi banyak pria, topik ini sering diselimuti keheningan. Saya berbicara soal apa yang saya sebut sebagai proses pembersihan alami prostat. Ilmu pengetahuan tentang hal ini sangat jelas dan berasal dari salah satu institusi paling terkemuka di dunia, yaitu Universitas Harvard. Dalam sebuah studi besar, para peneliti mengikuti lebih dari 30.000 pria selama hampir 20 tahun. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Mereka menemukan bahwa pria yang mengalami ejakulasi lebih sering, sekitar 21 kali dalam sebulan atau lebih, memiliki risiko hingga 33% lebih rendah untuk mengembangkan kanker prostat. Saya tahu, 21 kali dalam sebulan mungkin terdengar banyak, tetapi bagi banyak pria, itu adalah frekuensi yang sehat dan teratur. Lalu, kenapa ini bisa bekerja? Penjelasannya menarik sekaligus sangat sederhana. Ejakulasi rutin berfungsi seperti proses pembersihan alami bagi kelenjar prostat. Bayangkan seperti proses bersih-bersih dari dalam. Setiap kali Anda ejakulasi, Anda membantu mengeluarkan cairan lama, sel-sel mati, dan zat-zat berpotensi racun yang bisa menumpuk di dalam prostat dan menimbulkan peradangan atau kerusakan seiring waktu. Studi Harvard menyimpulkan bahwa manfaat kesehatan ini berasal dari frekuensi ejakulasinya sendiri, baik dilakukan bersama pasangan maupun melalui masturbasi. Saya sepenuhnya memahami bahwa bagi banyak pria, khususnya yang tidak memiliki pasangan tetap, topik ini bisa terasa canggung. Namun dari sudut pandang medis dan kesehatan, saya ingin Anda tahu bahwa ini adalah hal yang sepenuhnya normal dan terbukti bermanfaat bagi kesehatan prostat Anda pada usia berapapun. Jika topik ini membuat Anda tidak nyaman, saya sangat menyarankan Anda untuk berbicara terbuka dengan dokter spesialis urologi Anda. Ini adalah pembicaraan tentang kesehatan dan seharusnya tidak ada penilaian apapun. Sekarang, sangat penting untuk memahami bagaimana ketiga kebiasaan ini saling terhubung. Dan saya juga ingin memberikan peringatan penting, tidak ada satu pun hal yang saya bahas di sini yang bisa menggantikan pemeriksaan tahunan Anda dengan dokter urologi. Untuk pria berusia di atas 60 tahun, tes PSA dan pemeriksaan colok dubur adalah alat yang sangat penting. Deteksi dini adalah sekutu terbaik Anda untuk mendapatkan pengobatan yang efektif dan menjalani hidup sehat dalam jangka panjang. Tolong jangan abaikan hal ini. Pada akhirnya, merawat kesehatan prostat berarti merawat kualitas hidup Anda. Ini adalah perbedaan antara menikmati masa tua yang aktif, mandiri, dan penuh semangat, dibandingkan dengan hari-hari yang dipenuhi batasan dan ketidaknyamanan, yang sebenarnya tidak perlu Anda alami. Dan saya tahu semua ini benar-benar berhasil. Ini bukan sekadar teori medis bagi saya. Ini adalah hasil nyata yang saya saksikan langsung dalam kehidupan pasien-pasien saya setiap hari di ruang praktik. Saya melihat pria-pria yang mulai menerapkan kebiasaan sederhana ini dan melaporkan perubahan luar biasa. Tapi saya juga tahu
bahwa sebagian dari Anda mungkin menginginkan hasil yang lebih cepat, atau sedang mengalami gejala yang sudah sangat mengganggu. Dalam kasus seperti itu, menangani akar masalahnya yaitu peradangan. Secara lebih langsung menjadi sangat penting. Itulah mengapa saya ingin berbagi sesuatu yang sudah saya rekomendasikan kepada para pasien saya, dan hasilnya benar-benar menjadi terobosan besar. Ini adalah ritual sederhana berdurasi 15 detik yang dilakukan sebelum tidur. Ritual khusus pria, yang menunjukkan hasil luar biasa dalam membantu mengurangi pembengkakan prostat dan meredakan gejala-gejala paling menjengkelkan seperti tetesan urin, yang terus keluar dan desakan buang air kecil yang berulang, hanya dalam beberapa minggu. Keindahan dari metode ini adalah karena ia bekerja secara alami, tanpa perlu obat mahal yang seperti kita tahu, seringkali datang dengan daftar efek samping yang panjang. Sayangnya solusi alami yang efektif seperti ini jarang mendapat sorotan, karena tidak memberikan keuntungan besar bagi industri farmasi. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah. Dari ketiga kebiasaan yang saya jelaskan, mana yang paling mengejutkan Anda, atau mana yang akan langsung Anda coba mulai hari ini? Jika Anda memiliki pertanyaan, tempat terbaik untuk bertanya adalah di kolom komentar ini. Saya membaca dan berusaha membalas sebanyak mungkin secara langsung. Dan beritahu saya juga, Anda menonton dari kota atau negara mana? Saya sangat senang bisa terhubung dengan Anda semua. Jika video ini memberi Anda manfaat, silahkan menekan tombol suka dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya tentang kesehatan pria. Dan yang terakhir, namun bisa jadi yang paling penting, mohon bagikan video ini. Kirimkan kepada teman, saudara laki-laki, ayah, atau anak Anda. Informasi berkualitas seperti ini, bila disampaikan pada waktu yang tepat, bisa benar-benar membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu ingat, kesehatan Anda adalah aset paling berharga dalam hidup.